Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenal ActiveX Control pada Visual Basic for Application di Microsoft Excel. Kontrol adalah suatu komponen atau objek yang diletakkan dalam lembar kerja. Nah, setiap kontrol merupakan bagian yang berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk program aplikasi. Nah, kontrol merupakan bagian terpenting pada Visual Basic yang berfungsi untuk menyusun sebuah program aplikasi. Nah, kalau kita masuk ke dalam Microsoft Excel, untuk menampilkan kontrol Visual Basic, ya, kita bisa mulai dengan memilih tab Developer. Kemudian dari tab Developer tersebut kita bisa pilih menu Insert yang ada di sini, sehingga nanti akan muncul ini adalah pilihan-pilihan kontrol yang disediakan oleh Visual Basic. Nah, di video kali ini ya kita akan belajar ya tentang kontrol yang ada di ActiveX Control yang ada di menu ini. Ya. Kita lihat satu persatu, Sobat Sipil. Yang pertama adalah tombol ya, atau dinamakan dengan comment button. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada tombol kemudian diberi caption hitung. Ya. Nah, tombol ini digunakan untuk menjalankan perintah ketika user mengklik tombol tersebut. Jadi misalkan kalau kita klik tombol hitung, ya, nanti akan menjalankan program yang ada di dalam tombol hitung ya, yang akan dijalankan kalau kita mengklik tombol hitung ini. Ya. Nah, kita akan lihat contoh penggunaannya ya pada Microsoft Excel berikut ini. Nah, kita coba misalnya menuliskan sebuah kata Visual Basic ya, di sel B3 di sini. Nah, misalkan kalau kita ingin membuat sebuah tombol ya, yang bisa mengubah warna tulisan Visual Basic ini ya, dari warna hitam misalnya menjadi warna yang lain. Nah, Sobat Sipil bisa mulai dengan memilih tab Developer ya untuk menampilkan tombol ya, kemudian Insert. Nah, kita pilih ini comment button di sini ya. Kita klik, kemudian kita tempatkan di sini. Nah, besar kecilnya ukuran dari tombol yang kita gambarkan, termasuk tulisan yang ada pada tombol, ya, ini bisa kita atur dari properti. Ya, ini bisa kita pilih dari menu ini, ya, Control Properties, atau klik kanan ya, pada tombol yang ada, kemudian kita pilih Properties. Nah, akan muncul properties untuk comment button 1. Nah, objek ini ya punya nama comment button 1. Sobat Sipil bisa tetap biarkan namanya comment button 1 ya, atau mau dirubah ya dengan nama pilihan dari Sobat Sipil. Ya, misalnya ya, kalau kita ubah ini menjadi tombol merah gitu ya. Tombol merah. Ini harus disambung ya Sobat Sipil. Kemudian captionnya ini bisa kita ubah menjadi merah misalnya. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat ya, tulisan pada tombol ini berubah menjadi warna merah. Sementara namanya ya, tombol merah ini tidak terlihat pada tampilan ini, tapi objek ini punya nama tombol merah. Nah, di bagian atas juga sudah berubah ya, jadi tombol merah. Jenisnya adalah comment button atau tombol. Ya. Nah, ukuran hurufnya atau warna hurufnya ya, Sobat Sipil bisa pilih di sini fontnya. Mau hurufnya jenis apa ya. Ukuran hurufnya mau berapa. Nah, ini Sobat Sipil bisa pilih di sini. Ya. Nah, fontnya bisa dipilih, ya, kemudian stylenya mau bold, mau italic, ukuran hurufnya juga sama. Misalkan kita mau buat lebih besar, ya, Sobat Sipil bisa
pilih di sini. Ya, saya cancel ya. Nah, kemudian ukuran dari tombol ini ya, tingginya. Nah, misalnya kalau sobat sipil ingin buat lebih tinggi ya, misalkan jadi 25. Kemudian lebarnya misalnya mau dibuat 80 begitu ya. Nah, ini akan diatur ya. Ini tombol pertama kita ya. Atau dikecilkan sedikit jadi 70 misalnya. Ya, jadi lebih lebarnya menjadi lebih pendek ya dibandingkan tadi. Tidak bisa persis ya sobat sipil. Begitu kita pilih 70, dia akan mencari nilai terdekat yang dia miliki 69,75 termasuk tadi tingginya ya. Tadi kita ketikkan 25, dia berubah menjadi 24,75 ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi programnya ya. Kalau kita klik tombol merah ini, nanti Visual Basic ya, huruf Visual Basic di sini berubah menjadi berwarna merah. Saya close dulu propertiesnya ya sobat sipil. Nah, untuk mengisi program ya, kita pilih tadi ya tombol merah di sini, kita klik 2 kali. Nanti muncul sebuah jendela baru ya, Visual Basic for Application di sini. Nah, ini ada tombol merah. Ini tadi yang komen 1 ya. Ini kita hapus saja. Perintahnya akan kita tempatkan di antara private sub dengan end sub di sini. Ya, jadi kalau kita membuat perintah di antara private sub end sub di sini, berarti perintahnya ini akan dijalankan kalau tombol merah ini kita klik. Ya. Nah, dijalankan pada saat tidak diklik juga boleh. Sobat sipil bisa lihat di sini ada banyak pilihan ya. Tapi biasanya kalau tombol ya pilihannya adalah dijalankan kalau diklik. Ya, kita biarkan seperti ini. Nah, untuk mengubah ya, tulisan Visual Basic ini warnanya menjadi merah, sobat sipil bisa tulis begini, range ya. Itu ada di sel B3 ya. B3. Kemudian titik font ya, hurufnya, kemudian titik color warnanya ya. Kemudian sama dengan RGB. Nah, kodenya ya saya tunjukkan di sini sobat sipil ya. Ini adalah kode RGB ya, red, green, blue ya. Kombinasi dari merah, hijau dan biru itu akan menampilkan warna-warna yang kita inginkan. Jadi kalau sobat sipil ingin menampilkan warna merah ya, kode RGB-nya adalah red-nya 255, green-nya 0, blue-nya 0. Ya, jadi kita bisa tulis di sini ya, RGB kurung buka 255 ya, 0,0 kurung tutup. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan sobat sipil ya. Nah, untuk menjalankan tombol ini ya, supaya tombol ini bisa menjalankan perintah, kita harus matikan dulu design mode-nya ya, kita klik. Sekarang kalau sobat sipil klik tombol ini ya, nah ini akan membuat warna huruf dari Visual Basic ini menjadi berwarna merah. Kalau ingin menjadi warna lain ya silahkan nanti contohnya ya, kalau kita mau pakai tombol, kita buat tombol yang lain. Misalkan kalau kita ingin kembalikan ya, huruf Visual Basic ini ya, warnanya kembali menjadi hitam ya. Nah, misal kita buat tombol kedua sekarang ya, sini. Nah, kita atur propertiesnya ya. Klik kanan lagi, properties. Nah, kita beri nama ya, tombol kita ini adalah tombol hitam. Tombol hitam. Kemudian captionnya ya, kita ganti menjadi hitam. Tadi tingginya kita buat sama ya sobat sipil supaya ukurannya sama dengan yang tadi, 75 untuk tingginya dan lebarnya tadi 70 ya kalau saya tidak salah.
Letaknya kalau misalnya ini kita mau buat letaknya sama jaraknya dari kiri, kita lihat yang tombol merah ini kan letaknya ya kita cari gampang misalnya 50 ya. 50 dari kiri. Kemudian yang tombol hitam juga kita buat dari kiri kita tulis 50. Ya, jadi dia punya jarak yang sama dari kiri. Nah, untuk membuat perintahnya ya, pada tombol kedua di sini kita bisa klik 2 kali lagi pada tombol hitam ya. Nah, nanti akan muncul private sub dan end sub untuk tombol hitam yang akan dijalankan kalau ya tombol hitam ini diklik. Nah, perintahnya sama ya. Sobat sipil bisa blok ya baris perintah di sini, kita copy, kita paste di atas. Hanya saja kode RGB-nya harus kita ubah. Nah, warna hitam itu RGB-nya apa? Nah, 0, 0, 0. Ya. Jadi kita bisa ubah ini yang red-nya ini kembali menjadi 0. Ya. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan, ya, kita klik tombol hitam, ya, tulisan Visual Basic ini kembali menjadi hitam. Kalau kita klik merah, nah, dia menjadi merah. Ya, demikian Sobat Sipil, kita bisa lihat contoh ya, penggunaan tombol ya, pada Visual Basic Application di Excel. Nah, ini perintahnya. Ya. Jadi perintah ini akan dijalankan kalau tombol hitam diklik. Perintah yang bawah ini akan dijalankan kalau tombol merah diklik. Ya. Hitam, merah, hitam. Nah, Sobat Sipil, sebelum kita lanjutkan dengan contoh-contoh kontrol yang lain ya, kita akan lihat dulu bagaimana cara kita menyimpan file Microsoft Excel ya, di mana di dalamnya sudah kita buat program Visual Basic ya. Nah, untuk menyimpannya ya kita klik tombol file kemudian save as. Nah, Sobat Sipil bisa browse ya mau disimpan di mana. Misalnya kita mau tempatkan di D ya. Di folder kuliah misalnya. Nah, kita berikan nama misalnya filenya adalah control ya, control VBA gitu ya. Nah, defaultnya save as type-nya adalah Excel workbook. Nah, karena file kita sudah diisi oleh program Visual Basic for Application ya, Sobat Sipil harus memilih tipe yang lain ya. Nah, Sobat Sipil kalau sudah mengisi program Visual Basic for Application di file Excel ya, tipe yang harus dipilih adalah yang kedua, Excel Macro Enable Workbook ya, supaya program yang kita buat itu ya tersimpan dalam file kita ya. Excel Macro Enable Workbook. Pastikan nah, tipe file ini yang Sobat Sipil pilih. Kalau sudah tinggal kita tekan tombol save. Nah, yang berikutnya adalah tombol pengalih ya atau toggle button di sini. Ini kita ambil di kontrol yang ini, toggle button. Tombol pengalih ya. Tombol pengalih adalah tombol khusus yang mempunyai dua nilai, yaitu on atau off. Bedanya dengan tombol yang pertama kita lihat tadi ya, control button ya. Kalau pada control button itu kita klik ya, begitu kliknya dilepas, nanti tombolnya akan terangkat kembali ya. Tetapi kalau tombol pengalih atau toggle button di sini, kalau kita klik ya, berarti kita meng-on-kan status. Ya, tombol tersebut akan tertekan terus sampai kita klik lagi, baru kemudian tombol tersebut akan terangkat. Ya, jadi seperti saklar, ya, on atau off. Nah, kita akan lihat contohnya pada Excel berikut ini. Nah, kita mulai dengan mengaktifkan design mode-nya dulu. Kemudian dari insert di sini kita pilih menu untuk menampilkan toggle button ini ya. Kita klik.
Nah, kita pasang di sini. Sama seperti tadi ya, kita bisa atur properti dari kontrol kita di sini ya. Kita klik kanan, properties. Nah, misalnya ya, tombol ini mau kita gunakan ya, kalau ditekan itu akan membuat huruf Visual Basic ini ya menjadi tebal ya. Kalau kita lepas akan kembali menjadi normal. Nah, kita buat captionnya dulu ya, misalnya di sini ya. Kita buat captionnya adalah tebal. Nah, supaya ada efek tebal ya, fontnya kita pilih juga yang bold di sini. Ya. Kemudian namanya misalnya kita beri nama tombol tebal. Ukuran tombolnya kita buat sama seperti yang tadi ya Sobat Sipil, 25 tingginya, kemudian lebarnya 70 misalnya. Ya. Kemudian akan kita tempatkan juga misalnya di leftnya 50 tadi ya, supaya sama Sobat Sipil. Sobat Sipil bisa lihat bedanya dengan comment button yang tadi ya. Kalau comment button di sini ya, kalau kita klik ya, saya off-kan dulu design mode-nya ya. Ini kita klik, efeknya begini ya. Ya. Dia begitu diklik dilepas, kliknya tombolnya terangkat lagi. Yang hitam juga sama. Tapi kalau yang toggle button di sini kalau kita klik, nah, kelihatan efek tertekan ya. Kemudian baru terlepas kalau kita klik sekali lagi begini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat baris program ya, supaya kalau toggle button ini kita klik ya, huruf Visual Basic yang ada di sini menjadi tebal. Kalau kita klik lepas ya, huruf Visual Basic-nya kembali normal. Ya. Nah, kita bisa klik 2 kali ya tombol ini ya, tombol pengalih di sini. Kita on-kan dulu design mode-nya ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, Sobat Sipil bisa lihat ya, kursornya sudah ditempatkan di antara private sub dan end sub untuk tombol tebal. Nah, kita buat perintah begini Sobat Sipil ya. Kalau kita lihat di toggle button di sini ya, pada propertiesnya, nah ya, value ya, jadi pada saat dia itu terangkat ya, value-nya itu false ya. Nah, nilai value ini bisa false atau true. Nah, kalau Sobat Sipil ubah ya ini menjadi true ya, Sobat Sipil akan melihat efek tombol ini ditekan. Ya. Tapi kalau value-nya kita buat false, ya, Sobat Sipil akan melihat ya bahwa tombol ini kesannya terangkat. Ya. Nah, kita akan membuat kalau value-nya dari tombol tebal ini value-nya true, ya, berarti tertekan. Ya. Huruf Visual Basic ini menjadi tebal. Nah, perintahnya begini ya. If ya, tombol tebal dot value ya, sama dengan true, then ya, kemudian range B3 ya, titik bold, titik font ya, titik bold ya, sama dengan kalau tertekan nanti range 3 ya, range 3 ini ya, fontnya boldnya itu nyala true gitu ya. Tapi kalau tidak berarti kalau tidak itu berarti value-nya tombol tebal ini false ya, terangkat ya.
Ini saya copy saja ya supaya cepat. Copy paste taruh di sini. Nah, berarti huruf yang ada di range B3 ya, boldnya itu false. Kemudian diakhiri dengan and if. Jadi begini, ini adalah struktur pemilihan atau percabangan sobat sipil ya. Jadi perintah sesudah then ini akan dijalankan kalau hasil evaluasi ekspresi di sini benar, dia jalankan ini. Yang sesudah else-nya dilewat. Tetapi kalau hasil evaluasi ekspresi yang ada di sini ternyata keliru, maka yang dilewat adalah yang sesudah then, yang dijalankan adalah yang sesudah else. Jadi kalau misalnya ya value-nya tombol tebal ini true ya, maka huruf yang ada atau tulisan yang ada di B3 itu akan dibuat tebal. Tapi kalau terangkat ya value-nya tombol tebal di sini false, maka huruf bold-nya juga akan dibuat false. Ya, kita lihat ya hasil dari baris-baris perintah di sini. Kita off-kan dulu ya design mode-nya. Nah, kita lihat tombol tebal di sini terangkat ya. Berarti value-nya itu false ya. Nah, huruf Visual Basic di sini huruf biasa. Tapi kalau kita klik ya. Kalau diklik berarti value-nya itu true. Karena value-nya true, maka akan membuat huruf yang ada di B3 ini menjadi tebal. True. Tapi kalau kita klik lagi, nah, berarti kan value-nya dari tombol tebal ini kan false. Berarti kan tidak sama dengan true. Maka yang dijalankan adalah baris perintah sesudah else. Ya, huruf visual atau kata Visual Basic di sini akan berubah menjadi biasa lagi. Ya. Nah, sobat sipil bisa membuat misalkan toggle button yang kedua. Ya, saya bikin lagi satu contoh ya sobat sipil. Kemudian di sini saya membuat propertiesnya ya, namanya saya ubah menjadi tombol miring gitu ya. Kemudian captionnya saya ubah menjadi miring. Fontnya juga ya kita ubah di sini menjadi italic stylenya. Oke ya, jadi miring. Tadi tingginya tombol 25 ya, lebarnya 70 ya. Dari kiri posisinya 50. Ya, ini kita atur begini. Nah, sekarang kita buat programnya ya. Programnya ada di tombol miring. Nah, ini programnya bisa kita copy paste dari yang tombol tebal ya, tinggal di blok ya, kita copy ke sini. Tapi sekarang kita ubah ya, if-nya bukan tombol tebal tapi tombol miring ya. Nah, if tombol miring value sama dengan true, maka range b3.font.italic ya, sama dengan true. Tapi kalau ternyata tidak ya, jadi false ya, maka range B3 font italic ya, sama dengan false. Nah, sobat sipil bisa coba sekarang ya, lihat efeknya. Nah, ini saya klik miring, Visual Basic-nya jadi miring. Saya klik lagi, kembali menjadi tegak ya. Saya klik miring, saya klik tebal. Nah, miring dan tebal. Ya, kalau saya lepas lagi dia kembali menjadi normal. Nah, ini bedanya antara tombol biasa dengan tombol pengalih. Ya, sobat sipil bisa lihat ya. Nah, ini bisa saling berhubungan ya satu dengan yang lain setiap tombol. Tidak harus menunggu di lepas dulu atau bagaimana. Nah, ini contoh ya penggunaan dari tombol pengalih atau toggle button. Nah, selanjutnya adalah tombol opsi ya, atau option button ya. Kita ambil kontrolnya dari sini ya. Ini contohnya ya.
Nah, tombol opsi biasanya ditempatkan dalam kotak grup nih, kotak grup di sini, di mana user hanya bisa melakukan pilihan tunggal dari sejumlah pilihan yang ada dalam kotak grup yang sama. Jadi kalau kita memiliki 3 pilihan seperti ini, ya, user hanya bisa memilih satu saja. Ya. Kalau kita pilih yang paling bawah, ya berarti yang pertama dan kedua ini dalam kondisi tidak terpilih. Kalau kita pilih yang paling atas, berarti yang ke tengah dan bawah ini tidak terpilih. Dan hanya satu, ya, dan harus satu, ya, yang terpilih. Ini untuk tombol opsi, ya, atau option button. Contohnya akan kita lihat pada Excel berikut ini. Untuk mencoba tombol opsi, ya, Sobat Sipil mulai dulu dengan membuat sebuah grup box di sini, ya. Karena kan opsi itu harus ada di dalam sebuah kotak box, ya, kotak grup. Misalnya kotak grupnya ini kita beri judul warna, ya, warna. Kemudian di dalamnya kita tempelkan 4 buah tombol opsi. Nah, ini tombol opsi pertama, ya, option button 1. Kemudian kita tempatkan option button 2, ya. Kemudian option button 3 dan option button 4, ya. Kita atur, ya, letaknya Sobat Sipil supaya rapih, ya. Kita pilih option button 1 dulu, misalnya properties, ya. Nah, kita atur letaknya dari kiri misalnya 170, ya. Nanti yang lainnya juga sama, ya, kita atur 170 biar sama. Atau Sobat Sipil bisa menggunakan jarak yang berbeda, silahkan, ya. 70 semua supaya sama dari kiri. Nah, kemudian yang option button 1, ya, ini saya ubah, ya, namanya misalnya jadi warna hitam, ya. Captionnya saya ubah menjadi hitam. Kemudian yang option button 2 saya ubah menjadi warna merah, gitu, ya. Captionnya juga saya ubah menjadi merah. Nah, option button 3 misalnya saya ubah menjadi warna hijau, ya. Nah, captionnya saya ubah menjadi hijau. Dan yang option button 4, ya, saya ubah namanya menjadi warna biru misalnya, ya. Kemudian captionnya saya ubah menjadi biru. Nah, demikian Sobat Sipil, ya. Nah, sekarang Sobat Sipil bisa lihat, ya, setiap option di sini, ya, pada saat kita menggambarkan di sini value-nya itu false. Sekarang kalau Sobat Sipil menentukan salah satu dari keempat value ini, ya, kita ubah value-nya menjadi true, misalnya yang option pertama yang hitam, ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat, ya, lingkaran di depan option hitam di sini, ya, itu ada titik hitamnya, terpilih. Nah, pada saat design mode-nya ini dalam posisi on, ya, kalau kita ubah sekarang properties dari warna merah, ya, option 2 di sini kita ubah value-nya menjadi true, ya, true, ya. Nah, Sobat Sipil bisa lihat, ya, otomatis titik hitam yang tadi ada di option pertama itu pindah ke option kedua. Demikian seterusnya. Jadi dalam satu kotak grup ini, ya, itu hanya boleh ada satu pilihan yang nilainya atau value-nya itu true, gitu, ya. Misalkan kita beri default saja, ya, yang option pertama
Yang hitam ini yang kita buat true, yang lainnya false ya. Nah, yang lainnya false semua. Nah, sekarang bagaimana kita membuat programnya ya. Nah, untuk membuat programnya ya, kita mulai dengan option pertama atau tombol opsi pertama. Kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul private sub and sub untuk tombol opsi yang pertama, warna hitam. Nah, program yang ada di antara ini akan dikerjakan kalau warna hitam ini kita klik. Ya, kalau kita klik, nanti misalnya tulisan di sini menjadi hitam, begitu ya. Nah, ini kita bisa copy perintahnya dari yang ada di atas tadi, ya, tombol hitam di sini. Saya blok ya Sobat Sipil. Saya blok, saya copy, saya paste di sini. Jadi kalau warna hitam saya klik, maka warna huruf yang ada di B3 itu RGB 000 hitam. Nah, sekarang kalau yang merah ya, saya double klik. Nah, ini juga sama, saya paste lagi di sini. Hanya saja karena warnanya merah, berarti yang R-nya ini 255. Ya. Yang hijau ya, saya klik 2 kali. Ya. Warna hijau ya. Kalau warna hijau saya klik ya, nanti berarti yang G-nya ya, yang 255. Dan satu lagi yang opsi keempat ya, biru. Kalau biru berarti yang B-nya ya, yang 255. Jadi kalau yang warna hitam saya klik, nanti warnanya jadi hitam. Kalau yang warna merah saya klik, nanti warna Visual Basic ini menjadi merah. Kalau yang hijau yang saya klik, ya, dia berubah menjadi hijau warnanya. Kalau yang warna biru ya, yang saya klik, nanti huruf atau kata Visual Basic ini menjadi berwarna biru. Nah, kita coba lihat ya Sobat Sipil. Ini saya pilih merah, nah, berubah merah. Saya pilih hijau, berubah hijau. Saya pilih biru, ya, berubah biru. Saya klik tombol merah, nah, merah. Saya klik hitam, ya, tuh, ya, merah, hitam, merah, hitam, ya, hijau, biru, merah, tebal, miring, ya, dikembalikan seperti biasa, ya, hitam. Nah, ini contoh penggunaan tombol opsi pada Visual Basic Application. Nah, yang berikutnya adalah kotak centang ya, atau checkbox. Ya. Ini kontrolnya yang ini. Nah, kotak centang juga ditempatkan dalam kotak grup. Ya. Nah, bedanya dengan kotak tombol opsi yang tadi, ya, kalau kita menggunakan kotak centang, kita bisa memilih semuanya atau tidak memilih semuanya, ya, di mana user bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan pilihan-pilihan yang ada dalam kotak grup yang sama. Jadi, kalau pada tombol opsi hanya boleh milih satu, di sini kita bisa pilih lebih dari satu, bisa pilih semua, atau bahkan kita tidak pilih pun bisa. Ya, ini checkbox. Ya, kita lihat contohnya pada Excel berikut ini. Nah, untuk kotak centang, ya, ini juga sama. Ya, kotak centang harus diletakkan di dalam grup box di sini. Ya. Nah, kita buat grup box yang baru misalnya Sobat Sipil di sini ya. Kita beri nama misalnya style ya. Style begini. Kita letakkan 3 buah kotak centang ya. Ini. Kotak centang pertama ya. Kemudian kotak centang kedua dan kotak centang ketiga
misalnya 3 buah kotak centang begini ya. Nah, posisinya ya kita atur juga sama seperti tadi ya sobat sipil, supaya terlihat lebih rapi begitu ya. Saya tempatkan supaya ngaturnya lebih enak ya. Tadi leftnya 170 ya sobat sipil yang option, saya buat yang sama 170 170 ya, 170. Nah, kemudian checkbox yang satu ini ya, misalnya saya mau bikin huruf tebal ya. Yang tadi kita lihat dulu sobat sipil, yang tadi pada saat kita bikin toggle button di sini kita memberi nama itu apa ya, ini ya, tombol miring, tombol tebal ya. Nah, sekarang di sini saya buat misalnya untuk checkbox satu ini misalnya huruf tebal. Kemudian ini captionnya saya ubah jadi tebal ya, termasuk nanti style captionnya juga saya pilih tebal di sini ya. Kemudian yang kedua di sini saya beri nama huruf miring ya, huruf miring. Captionnya saya ubah jadi miring. Fontnya juga kita ubah ya, ini miring italic ya. Kemudian satu lagi ini kita beri nama misalnya apa ya, kombinasi tebal dan miring ya, tebal miring gitu ya, atau underline ya, huruf garis bawah. Nah, captionnya saya ganti menjadi garis bawah ya. Kita lihat di fontnya apakah ada untuk underline. Oke, di sini nggak ada di font style, tapi ada di efek di sini ya. Ini sobat sipil tinggal klik ya underline-nya, kita klik OK. Nah, garis bawah ya, saya tutup lagi propertiesnya. Nah, sekarang kita buat perintah pada setiap ini ya, atau kita lihat dulu propertiesnya sekali lagi sobat sipil ya. Nah, di sini juga sama. Kalau tidak dicentang, ini value-nya ini false. Tapi kalau value-nya itu true, ya. Nah, sobat sipil bisa lihat ya, ada centang pada kotak di atas, di depannya ya. Ini juga sama. Nah, pada saat kita ada pada design mode on di sini ya, nah, bahkan ini sudah kelihatan ya, kita bisa mencentang lebih dari satu pilihan yang ada. Beda dengan pada option button tadi hanya boleh satu, tapi di sini kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, saya ubah lagi ya sobat sipil, saya ubah jadi false supaya centangnya ini hilang dulu value-nya. Nah, begini ya, masih kosongan semua. Nah, sekarang kita mau coba membuat programnya. Untuk membuat programnya ya, saya pilih yang checkbox yang pertama tebal. Nah, saya klik 2 kali ya. Yang ada di sini huruf tebal. Perintahnya saya bisa coba ambil dari ini, private sub tombol tebal di sini ya. Ini saya blok, saya copy, saya paste di sini. Nah, cuma sekarang kontrolnya kan bukan tombol tebal, tapi huruf tebal ya sobat sipil. Ini saya ganti huruf tebal.
value sama dengan true ya, maka nanti range B3 font bold sama dengan true. Kemudian untuk yang miring juga sama ya. Nah, kita double klik, nah, kita copy paste lagi ya perintah ini ya, block, kemudian saya copy, ini huruf miring. Ininya harus diganti ya sobat sipil, ini bold itu jadi apa, italic ya, italic. Ini juga italic. Nah, ini untuk huruf miring. Dan satu lagi sobat sipil, untuk membuat tulisan Visual Basic ini ada garis bawahnya ya, kita pilih checkbox yang ketiga di sini ya, kita klik 2 kali. Nah, sama seperti tadi ya, kita copy lagi perintah yang ada pada kotak centang yang lainnya ya, kita copy paste ya. Nah, kemudian ini huruf miringnya, kalau tadi kan saya copy dari huruf miring ya, ini kita ganti dengan huruf garis bawah ya, saya copy, saya paste di sini. Nah, kemudian italicnya ini ya diganti dengan underline. Nanti yang satunya lagi juga sama ya, underline. Nah, kalau sudah ya sobat sipil bisa coba sekarang ya, saya off design mode-nya, saya pilih kotak centang tebal, nah dia jadi tebal. Kotak centang miring, dia jadi miring. Kotak centang garis bawah, ada garis bawahnya. Kalau kotak centang tebalnya saya buang centangnya, nah, efek tebalnya hilang ya, tinggal miring dan garis bawah. Kalau garis bawahnya saya buang centangnya, ya tinggal miring saja. Ya, kalau yang miringnya dibuang juga nanti ini kembali menjadi normal Visual Basic. Nah, ini contoh penggunaan dari kotak centang atau checkbox. Yang berikutnya adalah kotak daftar ya. Ini mirip dengan textbox atau kotak teks di sini. Hanya saja kelebihannya kalau kotak daftar dia bisa diisi atau bisa memperlihatkan ya baris-baris teks pilihan yang kita sediakan ya. Jadi kotak daftar menampilkan daftar dari berbagai pilihan yang dapat dipilih oleh user ya. Istilahnya ini list box ya. Nanti user bisa memilih salah satu pilihan atau daftar yang ada di dalam kotak daftar di sini ya. Nah, kita bisa lihat contohnya pada Excel berikut ini. Nah, untuk kotak daftar atau list box ya, sobat sipil bisa dapatkan dari menu ini ya. Ini list box. Kita klik ya. Nah, sobat sipil bisa tempelkan di sini di salah satu tempat lah, terserah mau di mana ya. Nah, kemudian untuk mengisinya ya, mengisi daftar yang ada di sini ya. Misalnya kita ingin menuliskan beberapa nama huruf gitu ya. Untuk bisa mengubah huruf yang ada di sel B3 di sini. Jadi kalau kita pilih Arial misalnya, nanti huruf di B3 ini Visual Basic berubah menjadi Arial. Time News Roman nanti berubah menjadi Time News Roman dan sebagainya. Nah, kita bisa membuat daftar hurufnya ya. Daftar nama huruf Arial misalnya. Kemudian Calibri ya. Dan mungkin banyak lagi nama-nama huruf yang lain. Nah, saya coba kopikan ya. Misalnya di sini ya. Supaya cepat. Nah, ini adalah nama-nama huruf yang ada. Nah, sekarang bagaimana memasukkan ya nama huruf yang ada di sini ke dalam list box kita. Ya. Nah, kita pilih list box-nya, kemudian klik kanan, kita buka properties-nya. Nah, di sini ada list fill range ya. Nah, ini kita isi ya dengan data yang kita punya ya. Ini dari H berapa ini? H9 sampai H21 ya. Nah, kita tulis di sini ya. H9.2 H21 ya. Nah, begitu kita isi, nah
daftar yang kita buat dari H9 sampai H21 di sini masuk ke dalam list box kita. Nah, list box kita di sini karena tingginya seperti ini, yaitu bisa memuat 5 baris. Sedangkan kita punya jenis huruf lebih banyak dari 5. Nah, otomatis list box akan menambahkan scroll bar di sisi sebelah kanan list box. Nah, sekarang bagaimana cara memilih hurufnya? Tinggal kita klik saja, misalnya ini Calibri, ini sudah biru. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau merubah huruf yang ada pada kata Visual Basic di sel B3? Nah, kita kembali on-kan design mode-nya, ya. Kita klik 2 kali list box kita. Nah, kita lihat di bagian jendela Visual Basic, ya, ini muncul private sub dan end sub yang baru untuk list box 1. Ya. Tadi objek kita ini namanya list box 1. Belum kita ubah seperti objek-objek yang lainnya. Kalau Sobat Sipil ingin ubah, ya silahkan bisa misalnya diubah menjadi kotak daftar dan sebagainya. Nah, perintahnya bagaimana? Ya, perintahnya kita akan mengubah huruf yang ada di B3, ya. Jadi fontnya, nama fontnya, ya, itu akan dibuat sama dengan teks yang ada di list box 1, ya, list box 1 titik teks seperti ini. Jadi yang terpilih ini adalah huruf apa, ya, nanti akan mengubah jenis huruf yang ada di sel B3, ya. Nah, design mode-nya saya off-kan lagi. Jadi kalau sekarang saya pilih Calibri, nah, huruf yang digunakan untuk kata Visual Basic ini berubah menjadi hurufnya Calibri. Kalau saya pilih Century, nah, dia berubah juga, ya. Kita pilih yang lainnya, Sobat Sipil, ya. Kurir, nah, ya, Tahoma, nah, ini akan mengikuti pilihan kita yang kita pilih yang dari kotak daftar atau list box kita. Nah, kalau misalkan kemudian Sobat Sipil melihat daftar yang ada di kolom H ini sedikit mengganggu, tinggal disembunyikan saja, ya, diklik H-nya di atas, kemudian di hide. Jadi daftarnya hanya muncul dalam list box ini dan kita bisa memilih, ya, jenis-jenis huruf untuk kata yang ada di sel B3. Nah, berikutnya adalah kotak combo. Kotak combo ini mirip dengan kotak daftar tadi, hanya saja yang ditampilkan oleh kotak combo itu hanya satu baris pilihan. Nah, kotak combo akan menampilkan daftar dari berbagai pilihan, ya, kalau user itu mengklik panah di sisi kanan kotak combo. Ya, nah, pada saat kita klik panah di sini, nanti akan muncul, ya, kotak yang berisi pilihan yang kita sediakan pada kotak combo ini. Ya. Namanya adalah combo box, ya. Ini simbolnya ini untuk kotak combo. Ya. Kita akan lihat contohnya pada Excel berikut ini. Combo box, ya, kita ambil dari insert di sini, kita pilih combo box, ya, kita tempelkan di bawah sini misalnya. Ya. Nah, kita punya sebuah kotak di mana di sebelah kanannya ada sebuah tombol segitiga yang kalau nanti kita klik, ya, itu akan menampilkan daftar yang kita punya, ya, ke dalam tampilan yang ada di dalam combo box. Misalnya kita coba buat daftarnya, ya, Sobat Sipil, nama-nama jurusan kuliah, ya, teknik sipil, ya, arsitektur, kemudian manajemen, akuntansi, biologi, ya, hukum, teknik industri, ya, teknik informatika, ya,
sistem informasi, misal seperti ini ya. Ini kita punya daftar seperti ini. Nah, ada baiknya kita list dulu ya, kita sortir dulu ya list kita. Kita blok, kita pilih tab data, kita sort dari A sampai Z ya. Nah, kita punya data atau daftar kita ini dari J9 sampai J17 ya. Nah, kita coba masukkan ke dalam combo box kita. Kita pilih menu developer, kita on-kan lagi design mode-nya, kita pilih combo box, ya, klik kanan, kemudian properties. Nah, kita pilih properties ini list fill range sama seperti tadi, berarti data kita itu dari J9 sampai J17 ya. J9.2 J17. Ini sudah masuk ke sini sebetulnya ya. Nah, kalau sobat sipil ingin menampilkan salah satu tulisan yang ada di daftar ini di dalam combo box kita, tinggal kita masukkan ke dalam properties tag yang ada, misalnya teknik sipil. Teknik sipil ya, seperti ini. Nah, jadi di awal ya kita punya kata teknik sipil yang muncul dalam combo box ini. Nanti ya, kalau kita klik segitiganya, nah ini akan muncul tulisan yang ada di daftar kita ini. Kita tinggal pilih mau yang mana ya, untuk tampil di paling atas ya. Nah, ini juga bisa kita sembunyikan ya sobat sipil, klik kolom J, klik kanan, kita hide begini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengubah ya kata Visual Basic yang ada di sel B3 ini dengan kata pilihan kita yang ada di combo box. Ya, kita on-kan lagi design mode-nya, kita pilih combo box kita klik 2 kali. Ya. Nah, di sini muncul private sub and sub untuk combo box 1. Ya. Nah, perintah yang ada di dalam private sub sampai end sub di sini akan dijalankan kalau ada perubahan ya, change pada combo box 1. Nah, kita tulis perintahnya ya, range B3 titik value misalnya sama dengan, nah value-nya yang ada di B3 akan kita ganti dengan teks yang ada di combo box 1 ya. Combo box 1 titik teks seperti ini. Ya, jadi nanti teks yang kita pilih di combo box 1 itu akan menjadi nilai yang kita masukkan ke dalam B3. Nah, kita coba ya. Kita pilih sekarang misalnya hukum ya. Nah, sobat sipil bisa lihat ya, kata Visual Basic-nya berubah jadi hukum. Kita pilih teknik industri, nah ini menjadi teknik industri. Kita pilih teknik sipil, nah ini menjadi teknik sipil, dan seterusnya ya. Biologi, nah ini jadi biologi. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa menggunakan combo box ya dengan program sederhana seperti ini. Berikutnya adalah tombol putar ya, atau spin button ya. Ini adalah pilihannya ya. Tombolnya untuk menampilkan tombol putar atau spin button. Nah, tombol putar digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai dengan cara mengklik panah ya, sesuai dengan keinginan user ya, seperti ini. Kita bisa klik panah atas atau panah bawah yang akan mengubah nilai yang ada di dalam kotak ini. Nah, kita akan lihat contohnya pada Excel berikut ini. Nah, untuk kontrolnya spin button ya, kita bisa ambil dari menu insert di sini ya, kita pilih spin button. Misal kita letakkan di sini sobat sipil. Ya. Nah, ini letaknya bisa horizontal ya, bisa vertikal ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian misalnya kita letakkan sebuah nilai di sel B23. Misalkan kita beri nilai 11 ya.
sekarang kita atur properti dari spin button kita. Ya, kita klik kanan, properties. Ya. Nah, value-nya di sini awalnya adalah 0. Ya, kita ganti 11 supaya sama dengan yang ada di sel B23. Kemudian value minimalnya, nah ini sobat sipil bisa atur mau berapa, misalnya 8. Ya. Kemudian maksimalnya mau berapa, misalnya maksimalnya 36 begitu ya. Nah, sekarang kita berikan program pada spin button kita. Ya. Nah, kita klik 2 kali ya spin button kita sehingga muncul private sub dan end sub untuk spin button 1 change. Nah, kita beri perintah ya, range ini B23 kita ya, B23. Nah, value-nya akan kita atur sama dengan value-nya dari spin button ya. Spin button 1 titik value. Jadi sekarang kalau kita jalankan ya, ini kita klik panah atasnya, nah, sobat sipil akan mendapatkan bahwa nilai dari yang ada di sel B23 itu akan tambah besar maksimal 36. Kalau kita turunkan terus ya, maksimal akan minimal akan sama dengan 8 ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ini ya, misalnya untuk mengatur ukuran huruf yang ada di sel B3 ya, kita buat lagi sekarang programnya ya. Baris kedua pada private sub dan end subnya spin button 1. Nah, saya buat perintah misalnya begini ya, range yang mau diubah kan yang ada di B3 ya, B3, kemudian ukuran hurufnya dot font ya, dot size ya, ini sama dengan ini akan kita buat sama dengan nilai yang ada di B23 ya. Range B23 dot value. Nah, sekarang kalau kita coba jalankan ya sobat sipil ini. Nah, pada saat kita klik ya, angka yang ada di B23 ini tambah besar, ukuran huruf yang ada di B3 juga tambah besar ya, menyesuaikan dengan angka yang ada di B23 ya. Kalau kita klik panah bawahnya, dia akan berkurang ya, angkanya ya. Nanti ukuran huruf yang ada di B3 juga akan mengikuti nilai angka yang ada di B23. Nah, demikian sobat sipil, video kali ini kita sudah belajar beberapa kontrol yang ada di Visual Basic for Application. Nah, sobat sipil bisa belajar kontrol-kontrol lainnya yang belum diulas di video ini ya, termasuk kita bisa menambahkan kontrol yang lebih banyak lagi sebetulnya ya. Nanti sobat sipil bisa belajar sendiri ya, atau mungkin nanti kita bisa pelajari di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sobat sipil.